Fenomena ini paling banyak terjadi di dunia digital, terutama di Twitter dan platform media sosial lainnya, di mana gelombang massa dengan mudah dapat memutuskan siapa yang berhak mendapatkan panggung dan siapa yang perlu dibatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Halo semua, selamat datang di Kalturo Official Podcast, tempat kita membahas berbagai isu sosial, budaya, dan fenomena yang berkembang dalam masyarakat dengan perspektif yang tajam, objektif, dan berbobot. Kali ini, kita akan mengupas sebuah fenomena yang semakin marak di era digital dan berdampak besar terhadap individu maupun institusi, yaitu cancel culture, antara akuntabilitas dan penghakiman tanpa batas. Apa itu cancel culture? Dalam beberapa tahun terakhir, cancel culture telah menjadi alat sanksi sosial yang digunakan oleh masyarakat untuk menghukum individu atau kelompok atas pernyataan atau tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial. Fenomena ini paling banyak terjadi di dunia digital, terutama di Twitter dan platform media sosial lainnya, di mana gelombang massa dengan mudah dapat memutuskan siapa yang berhak mendapatkan panggung dan siapa yang perlu dibatalkan. Beberapa figur publik mengalami cancel culture akibat pernyataan atau perilaku mereka yang dianggap kontroversial. Kasus Johnny Depp dan Amber Heard menjadi contoh bagaimana publik dengan cepat memberikan vonis tanpa melalui mekanisme yang objektif. Di Indonesia, kita juga melihat bagaimana Jering SID di-cancel karena pandangannya terkait pandemi COVID-19. Namun, apakah cancel culture benar-benar berfungsi sebagai alat akuntabilitas sosial atau hanya menciptakan iklim ketakutan dan penghakiman tanpa batas? Cancel culture, kontrol sosial atau penghakiman massa? Pendukung cancel culture seringkali melihatnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial, terutama bagi figur publik yang memiliki pengaruh besar. Gerakan tagar Me Too misalnya berhasil membongkar kasus pelecehan seksual yang selama ini tertutup oleh sistem hukum yang tidak berpihak kepada korban. Namun di sisi lain, cancel culture dapat menjadi pengadilan sosial tanpa mekanisme verifikasi. Seseorang bisa kehilangan reputasi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosialnya hanya karena tuduhan yang belum terbukti. Ketika sebuah isu yang menjadi viral, fakta seringkali tersingkir dari diskusi, dan yang tersisa adalah narasi yang paling menarik perhatian publik, bukan yang paling akurat. Dampak cancel culture dalam kehidupan sosial dan politik. Cancel culture tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga membentuk kebijakan di berbagai institusi. Banyak perusahaan, misalnya, yang memilih untuk memutus kontrak atau kerjasama lebih cepat sebelum suatu kontroversi berkembang lebih jauh. Selain itu, cancel culture juga mempengaruhi kebebasan berekspresi, terutama dalam ranah akademik dan politik. Banyak tokoh intelektual mengalami cancel culture hanya karena mengajukan perspektif yang berbeda dari arus utama. Dalam beberapa kasus, cancel culture bahkan menjadi alat politik untuk membungkam oposisi atau membentuk opini publik tanpa mekanisme yang adil. Risiko cancel culture yang tidak terukur. Salah satu kelemahan terbesar dari cancel culture adalah tidak adanya ruang untuk perbaikan diri. Seseorang yang terkena cancel culture seringkali kehilangan segalanya, bahkan jika mereka telah meminta maaf atau berusaha berubah.
Di era digital, publik seringkali tidak menyelidiki latar belakang kasus secara mendalam sebelum ikut serta dalam budaya cancel. Efek domino dari cancel culture bisa begitu besar sehingga menghancurkan kehidupan seseorang secara total tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dari kesalahan. Jika cancel culture tidak memiliki batas yang jelas, kita berisiko menciptakan lingkungan sosial yang intoleran terhadap diskusi dan perbedaan pendapat. Alih-alih memperkuat demokrasi, cancel culture dalam bentuk ekstrem bisa melumpuhkan kebebasan berbicara dan mendorong budaya ketakutan. Solusi, cancel culture yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Cancel culture seharusnya tidak sekadar menghukum, tetapi juga menjadi mekanisme korektif yang memberi ruang bagi refleksi, edukasi, dan rehabilitasi sosial. Jika kita ingin menjadikannya sebagai alat untuk akuntabilitas, maka perlu ada prinsip yang lebih bijak. Verifikasi fakta sebelum ikut membatalkan seseorang. Jangan langsung mempercayai informasi yang beredar tanpa sumber yang kredibel. Memberikan kesempatan untuk perubahan. Jika seseorang telah meminta maaf dan mengambil langkah konkret untuk belajar dari kesalahan, seharusnya ada ruang bagi mereka untuk kembali. Menggunakan cancel culture secara objektif. Jangan menjadikan cancel culture sebagai alat penghancuran, tetapi sebagai sarana untuk membentuk perilaku yang lebih baik di masyarakat. Apa pendapatmu tentang cancel culture? Cancel culture berada di persimpangan antara alat perjuangan sosial dan penghakiman massa yang bisa melampaui batas. Masyarakat perlu lebih bijak dalam memahami konsekuensi dari cancel culture, serta menentukan apakah praktik ini benar-benar mencerminkan keadilan sosial atau hanya sekadar ekspresi kemarahan digital. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan hanya tentang siapa yang patut di-cancel, tetapi bagaimana cara kita menciptakan masyarakat yang memberikan ruang untuk belajar, berkembang, dan menebus kesalahan. Kalau kita semua pernah salah, bagaimana jika suatu hari kita yang di-cancel? Bagikan pendapatmu, kirim di komentar atau voice note ke Kalturo Official Podcast, dan mari kita berdiskusi bersama. Terima kasih telah menyaksikan Kalturo Official Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya.